Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Kristus yang menghantar kami pada perjumpaan saat teduh online PLKPA GBIB Jemaat Horeb. Tolonglah kami dan adik-adik untuk mengerti dan memahami firman-Mu, bahkan hanya karena kekuatan Tuhan kami dapat melakukannya. Terpujilah Engkau Kristus. Amin. Baik, kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ke-14. Mari kita baca bersama-sama ya. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Dengan congkak orang fasik memburu orang tertindas. Biarlah mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancang. Karena orang fasik membangga-banggakan keinginan hatinya, dan orang serakah mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu terlalu tinggi baginya. Ia meremehkan semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyah, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapa, tipu daya dan penindasan. Di bawah lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk mengadang dekat perkampungan, di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menyergap orang tertindas. Ia menyergap orang tertindas itu dengan menyeretnya ke dalam sarangnya. Ia membungkuk dan tiarap, jatuhlah orang-orang yang malang ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah ya Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah dan berkata dalam hatinya, Engkau tidak akan menuntut? Engkau sendiri melihat kesusahan dan derita, Engkau memperhatikannya dan mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang malang menyerahkan diri, Engkaulah penolong anak yatim. Baik adik-adik, tema kita pagi hari ini adalah aku adalah uluran tangan Tuhan. Uluran tangan berarti memberi bantuan. Inilah yang menjadi permohonan penulis Mazmur. Karena dia berada di tengah-tengah orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan kepada sesamanya, bahkan orang-orang yang menentang firman Tuhan. Tindakan ini tidak mencerminkan kasih Kristus. Oleh sebab itu, penulis Mazmur memohon kepada Tuhan agar segera bertindak, memberikan bantuan bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang mengalami kesulitan karena orang-orang yang jahat ini. Tuhan Yesus melihat mereka yang kesusahan akibat tindakan kejahatan, karena Tuhan Yesus mengasihi umat Tuhan yang mengandalkan Dia, yang mau hidup dekat dengan Dia, yang mau terus berseru datang kepada Tuhan. Dia tidak akan membiarkan umatnya terus-menerus mengalami kesulitan dan kehidupan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangannya. Dan adik-adik tahu nggak? Adik-adik juga bisa menjadi uluran tangan Tuhan. Adik-adik diminta untuk memberikan perhatian kepada sekelilingnya, melihat sesamanya yang mengalami kesulitan. Adik-adik bisa menjadi salah satu cara Tuhan untuk menolong sesama yang menderita. Maka adik-adik bisa lihat dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Di mana itu? Di rumah misalnya. Ketika mama dan papa memerlukan bantuan adik-adik. Untuk apa? Membereskan rumah misalnya, menyapu, mengepel, membereskan tempat tidur ketika baru bangun tidur, mencuci piring, atau banyak hal-hal lain yang bisa adik-adik lakukan untuk menolong mama dan papa di rumah. Atau ketika di sekolah, adik-adik melihat temannya tidak punya alat tulis ketika belajar, maka adik-adik bisa memberikan atau meminjamkan alat tulis itu kepada mereka. Atau ketika ada yang sakit, adik-adik bisa kunjungi dan berdoa bagi teman-teman, sehingga dapat kekuatan untuk sembuh. Atau ketika adik-adik melihat teman-temannya ada yang dibully, diancam, adik-adik segera panggil bapak ibu guru atau orang yang lebih dewasa, sehingga
lerai keributan atau pembulian itu. Atau ketika adik-adik melihat di media sosial, tidak langsung memberikan penghakiman atau komentar yang menyakitkan. Tapi adik-adik bisa bertanya dulu ini betul atau tidak kepada orang tua atau kepada guru. Jadi adik-adik, ada banyak hal yang bisa adik-adik lakukan dalam keseharian adik-adik. Dan adik-adik bisa menjadi uluran tangan Tuhan. Adik-adik menjadi terang Tuhan. Adik-adik membawa damai Tuhan kepada orang-orang sekelilingnya, terutama bagi mereka yang mengalami penderitaan. Karena itu, adik-adik harus mau semangat menerima berkat Tuhan dan semangat melakukan berkat Tuhan. Semangat menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Biarlah Tuhan Yesus selalu bersama dengan adik-adik dan menolong adik-adik. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat teduh pagi hari ini terus membekali adik-adik di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan di bangsa dan negara. Tuhan akan menolong adik-adik dengan hikmat marifat, dengan segala sesuatu yang adik-adik butuhkan, dan adik-adik dimampukan Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu bagi sesama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami naikkan puji, sembah, dan syukur kami. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dimanapun berada. Shalom.